Wow. Siap berjihad. Wow. Siap habisi gerombolan monyet PKI ini. Wow. Takbir. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu beredar sebuah video yang menggemparkan jagat raya, di mana video itu Habib Rizik marah-marah mengobarkan semangat bara api untuk berperang. Mari kita berperang, kita tuntaskan dengan cara kita sendiri. Kita harus hajar monyet-monyet ini. Di video itu beliau mengungkapkan kekesalannya. Diduga beliau ini marah-marah karena apa? Karena ada sekelompok tertentu yang menekan kelompoknya mungkin seperti dugaannya kelompok Balawi, kemudian masalah KM50 dan lain sebagainya. Jadi beliau ini mengatakan dengan tegas, kita akan menggunakan dengan cara kita sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa cucu Nabi yang dicintai oleh umat muslim, akhlaknya baik, kenapa jadi seperti ini? Harusnya menurut saya itu seorang habaib itu harus menjaga nama baik daripada Nabi itu sendiri. Jadi menurut saya itu kalau kita diberikan gelar habaib itu semacam beban tersendiri. Kita harus menjaga akhlak kita, kebaikan kita. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan yang sangat fatal seperti ini misalnya, marah-marah gitu, setiap ceramah marah-marah gitu, nggak bisa mengontrol emosi. Bagaimana mungkin kita bisa mengontrol emosi orang lain kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri? Jadi kalau di Konoha itu kalau ada pemuka agama yang marah-marah nggak jelas seperti ini, dianggap jelek. Nah, bagaimana mungkin seorang cucu Nabi melakukan hal seperti ini? Orang-orang kan bertanya, anak-anak muda kan bertanya. Jadi menurut saya ada semacam beban moral kalau seorang habaib itu melakukan hal-hal seperti ini. Kalau dia nggak bisa menjaga nama baik Nabi itu gimana coba? Cucu Nabi kok gini? Orang-orang kan pasti ngomong seperti itu. Jadi harus menjaga citranya dong. Menurut saya ini beban kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol diri seperti ini, misalnya marah-marah nggak jelas. Jadi secara tidak langsung kan Habib Rizik ini kan mencoreng nama baik, nama baiknya sendiri. Jadi saya akan react karena kalau saya tampilkan videonya di sini nanti kena banned sama YouTube Jadi saya akan coba mereact yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Udah berapa kali yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, sudah. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Wow. Siap berjihad. Wow. Siap habisi gerombolan monyet PKI ini. Wow. Takbir. Saya aja yang mohon maaf bagi teman-teman muslim, non muslim ngelihat hal seperti ini, kenapa kok bisa pengikutnya banyak? Saya juga heran kenapa pengikut pemuka agama seperti ini banyak Harusnya kan pemuka agama itu memberikan kesejukan, kebaikan, bagaimana supaya SDM bangsa kita maju, bagaimana Konoha supaya maju, bukan masalah seperti ini ngomongnya aja sudah monyet-monyetin gitu, monyet-monyetin orang. Aduh, gimana orang seperti ini dianggap pemimpin di Konoha? Aduh, hancur sudah Kalau pemimpin seperti ini, pemimpin di Konoha nggak bisa mengontrol emosi. Yang ada Konoha seperti Suriah kan, nggak sih? Belak-belakan aja sih ngomongnya kan. Bisa aja Konoha ini seperti Suriah, seperti Irak, perang saudara. Pantesan di Suriah sama di Irak itu perang saudara. Kalau ada pemuka agama seperti ini misalnya, nggak sih? Diprovokasi, dipanas-panasi. Orang pengen damai tapi dia memprovokasi, dipanas-panasi. Kenapa sih nggak santai aja gitu, kalem gitu, jangan terlalu gegabah. Saya juga banyak komplain terhadap pemerintah. Kalau misalnya dia nggak setuju dengan pemerintah, dengan polisi dan sebagainya, saya juga banyak yang mau dikomplain dengan pemerintah, tapi saya berusaha menahan diri gitu. Caranya nggak seperti itu. Saya lebih ke diri sendiri sih Kalau misalnya pemerintah kita itu korup misalnya, atau polisi nggak bisa kerja misalnya, atau polisinya nggak beres, saya kadang berpikir seperti ini guys
nanti kalau saya punya anak ya mau jadi polisi, saya akan didik anak ini untuk jujur. Ya, atau misalnya nanti saya kalau punya saudara atau anak, saya akan didik ya saudara saya atau anak saya itu jadi politisi yang jujur. Supaya apa? Supaya negara bisa maju. Ya, saya akan didik ya mereka menjadi pemimpin di masa depan. Jadi harusnya seperti itu ya, lebih ke diri sendiri bukan ke orang luar. Saya melihat ya mohon maaf ya, Habib Rizik ini lebih ke menyalahkan orang lain, ya menyalahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan segala macam. Ya kalau komplain bisa aja komplain terhadap pemerintah kebijakannya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau komplain. Tapi kalau provokasi seperti perang, yang ada Konoha seperti Suriah, apa kalian mau Konoha seperti Suriah? Nanti nggak ada lagi loh yang jualan bakso, ya keliling komplek, nggak ada lagi. Gimana orang mau jualan bakso coba orang perang, ya kan? Nggak ada lagi nanti yang jualan sate keliling, nggak ada nanti yang jualan cilok, ya cireng. Bayangkan coba kalau orang seperti ini pemimpin, apa nggak perang? Ya dikit-dikit perang. Emang kita bisa kuat ngelawan negara lain perang? Ya dikit-dikit perang saudara. Pantas saja di Suriah sama di Irak itu perang saudara. Ya kayak gini mungkin ya banyak pemuka agama seperti ini ya, SDM rendah. Habib Rizik ini menurut saya itu pemimpin yang sangat-sangat SDM rendah ya. Kemudian karena video Habib Rizik yang mengajak umat muslim di Konoha untuk perang, maka ya pribumi atau Islam Nusantara itu berusaha mengcounter video ini dengan cara apa? Ya udah kita akan ladeni gitu. Kalau kalian mau perang, ayo kita ladeni. Jadi kalau seperti ini kan perang saudara jadinya ya. Jangan seperti itulah. Kalau mau kita perang itu perang ideologi nggak jadi masalah gitu. Perang argumentasi nggak jadi masalah gitu. Perang ide-ide nggak jadi masalah gitu. Perang prinsip-prinsip persepsi nggak jadi masalah, dibentur-bentur. Emang harus dibentur-benturkan ya. Kalau kita punya persepsi atau prinsip itu harus dibentur-benturkan. Apakah prinsip kita ini benar atau tidak? Apakah prinsip kita ini bisa diterima akal sehat atau tidak? Tapi kalau seperti ini sudah mengajak perang gitu, main fisik dan lain sebagainya, apa nggak perang saudara? Aduh, kacau ya negara kalau banyak pemimpin seperti ini. Saya tuh nggak masalah ya mau beliau ini Habib kayak mau nggak kayak, tapi setidaknya setahu saya itu Habib itu bisa menjaga kerukunan antar umat beragama ya. Jangan ini dong, jangan, aduh saya nggak habis pikir. Jadi kita akan tonton tanggapan daripada kiai-kiai dari Nusantara atau Islam Nusantara, bagaimana kiai ini berpendapat tentang video ini. Yang jadi pengurus PCN ku yakin sengit nemen nyongken dilengna Habib Rizik enek. Habib Rizik ada ngomong-ngomong Gus Dur buta mata buta hati. Yakin atasane nyong dikaya enak. Ya nyong jengkel nemen. Jenengan dadi wong NU jengkel apa ora? Sing kompak jenengan jengkel ora? Habib Rizik kudu NU. Kudu. Jadi kira-kira artinya gini guys, ini ya, pakai bahasa Jawa ya. Dulu Habib Rizik pernah mengatakan Gus Dur itu buta mata sama buta hati. Dan para NU yang hafal bener ya atau ingat bener ya apa yang diucapkan oleh Habib Rizik ini. Sebenarnya udah lama itu ya, tahun berapa? Tahun 90-an ya. Jadi Habib Rizik pernah mengatakan seperti itu ya, dengan tegas mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Kenapa Gus Dur dikatakan seperti itu? Mungkin ya salah satu penyebabnya itu karena Gus Dur dulu sangat toleransi ya. Kaum beragama biasanya atau orang yang beragama terlalu fanatik itu biasanya mengatakan seperti ini. Gus Dur kan dulu toleransinya kebablasan, dia keliling-keliling kelenteng gitu. Ya, dia lebih dekat dengan nonis misalnya. Jadi toleransi itu kebablasan ya. Banyak yang mengatakan seperti itu, tapi nggak jadi masalah ya, sah-sah aja. Ya sebagian orang menganggap bahwa Gus Dur ini liberal, padahal kan beliau ini kiai ya. Besar dari keluarga pesantren, keluarga yang agamis ya.
Kemudian Gus Dur ini menurut saya itu pemimpin yang bijaksana ya. Kalau waktu terjadi kerusuhan di Konoha itu ya, waktu di pemerintahannya itu dia mau dilengsarkan itu karena apa? Karena dia mau bubarkan DPR. Dulu saya kesel ya dengan pernyataan Gus Dur yang mengatakan DPR mau dibubarkan. Tapi ngelihat sekarang ini kok rasa-rasanya benar ya. Ya nggak sih? Kalian gimana ya? Menurut saya zaman sekarang ini DPR sampai sekarang undang-undang perampasan aset nggak pernah itu disahkan. Kalau memang mereka serius kerja pasti disahkan dong ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan ya anak-anak muda. Gini guys ya, saya tidak a priori ya, saya tidak berpihak pada Habib Rizik, saya tidak berpihak pada orang lain gitu, saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak pada NU dan lain sebagainya. Tapi saya berpihak pada kebenaran. Gini, menurut saya itu lebih baik kita belajar kemanusiaan dulu daripada belajar agama. Ya kalau kita nggak belajar kemanusiaan seperti ini, saya melihat ya rasa kemanusiaan daripada Gus Dur itu sangat-sangat tinggi, humanisme. Kalau nggak belajar kemanusiaan ya seperti ini, dikit-dikit perang ya, ayo kita serang, habis lebaran kita serang. Aduh, perang lagi. Jadi bagaimana nggak hancur jiwa Konoha kalau misalnya dikit-dikit perang ya, dikit-dikit ribut ya. Apa nggak jadi Suriah Konoha? Apa nggak jadi Afghanistan Konoha? Jadi kadang saya berpikir gini ya guys ya, tapi ini mungkin dari pemikiran saya pribadi ya. Saya cuma bertanya ya, saya tidak akan memberikan pernyataan. Apakah konflik seperti ini bisa muncul karena pengaruh daripada agama itu sendiri? Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya ya, saya tidak akan memberikan pernyataan-pernyataannya. Apakah hal seperti ini terjadi karena ada ayat-ayat kontradiktif dalam agama tertentu di Konoha? Apakah hal seperti ini terjadi karena ada ayat-ayat, misalnya ayat-ayat tentang kebencian-kebencian gitu? Saya cuma bertanya, saya tidak memberikan pernyataan. Menurut kalian gimana? Ini faktornya dari mana sih? Kok bisa ya? Saya gini guys ya, kadang saya berpikir gini, ya koreksi saya kalau salah ya. Kenapa di suatu negara itu ada pemuka agama yang seperti ini, mohon maaf, radikal misalnya? Ya menurut data salah satunya ya Felix Xiao, Habib Rizik dan sebagainya, itu salah satu pemuka agama yang radikal ya. Kenapa muncul pemuka agama yang radikal seperti ini? Apa alasannya? Sebenarnya radikal itu kan tidak jelek-jelek aman selagi radikal itu buat diri kita sendiri, bukan orang lain. Contoh misalnya kalau kita radikal terhadap kebencian dalam hati misalnya, ya memperbaiki diri, kita melakukannya dengan sangat radikal, nggak jadi masalah. Tapi masalahnya kan radikal kan terhadap kelompok lain gitu ya, di luar daripada kelompoknya mereka sangat-sangat radikal, bahkan seagama sekalipun ya. Jadi kalau seperti ini kan ngangkat senjata ya, terus kemudian perang, itu kan namanya radikal. Ya nggak sih? Jadi kadang saya berpikir, kenapa ada pemuka agama di suatu negara itu yang radikal? Kalau menurut saya boleh dibantah, boleh enggak. Karena di suatu negara itu banyak orang yang radikal juga. Iya, banyak yang radikal. Kenapa mereka ini diidolakan? Karena banyak orang yang pengen gitu beliau ini jadi pemimpin. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, Habib Rizik ini muncul karena apa? Karena konsekuensi daripada masyarakat, konsekuensi daripada prinsip masyarakat. Jadi persepsi masyarakat itu membentuk suatu hipotesa gitu, membentuk suatu kesimpulan, dan konsekuensinya adalah Habib Rizik. Beliau ini muncul karena apa? Karena ada peminatnya gitu, ada yang mengidolakan. Kalau boleh jujur. Jadi ibaratnya gini ya, pemuka agama itu semacam pedagang ya, atau konten kreator deh. Ya, semacam pedagang. Kenapa banyak konten kreator di Konoha itu bahas agama? Ya karena itu yang disukai masyarakat. Ya, misalnya nih masyarakat nggak suka dengan agama, nggak tertarik dengan agama, ngapain bahas agama? Jadi kita bahas suatu topik itu berdasarkan algoritma. Sama seperti pemuka agama misalnya. Kenapa pemuka agama yang radikal itu muncul di Konoha? Kenapa? Karena ada peminatnya, ada yang mengidolakan. Jadi secara tidak langsung ya, orang-orang seperti ini ada yang pengen
jadi pemimpin, jujur aja ya. Kalau misalnya beliau ini pengen menegakkan yang namanya khilafah misalnya, berarti di Konoha ada banyak orang yang seperti itu yang pengen menegakkan yang namanya khilafah. Apa sih khilafah itu? Khilafah itu kan sebenarnya kalau boleh jujur kan membentuk suatu negara berdasarkan agama, basis agama. Tapi menurut saya zaman sekarang itu nggak ada lagi yang namanya khilafah, udah usang ya. Khilafah itu kan tidak mengenal yang namanya sistem DPR ya, nggak mengenal siapa yang memilih DPR, nggak ada DPR. Jadi yang bikin undang-undang siapa? MPR nggak ada, DPR nggak ada. Jadi absolut kan, khilafah itu kan absolut. Jadi hanya pertumpahan darah yang menghentikan kekhilafahan. Coba cek sejarah ya, nggak semuanya tapi biasanya berdarah-darah tuh kalau mau menurunkan pejabat. Jadi apakah tradisi semacam ini ya yang ada di Timur Tengah ya, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, apakah tradisi semacam ini kebawa ke Konoha gitu? Karena di sana tradisinya itu khilafah ya. Jadi khilafah itu kan absolut ya, nggak pernah yang namanya misalnya presidennya ada periode-periodenya 3 periode atau 2 periode. Khilafah kan nggak seumur hidup. Jadi hanya pertumpahan darah yang bisa menghentikan khilafah. Jarang-jarang khilafah atau khalifah yang mengundurkan diri, saya nggak mau lagi jadi pemimpin, nggak, jarang-jarang seperti itu. Biasanya bertumpahan darah dulu ya. Namun orang Indonesia nggak pengen seperti itu. Ada banyak kok presiden kita sebenarnya untuk menghindari pertumpahan darah, mereka rela mengundurkan diri, seperti Soekarno. Soekarno sebenarnya masih banyak pemimpin zaman dulu. Soekarno sebenarnya zaman dulu masih banyak pendukungnya ya. Waktu detik-detik Soekarno itu dilengsarkan, masih banyak kok. Bahkan Angkatan Laut dulu sangat membela yang namanya Soekarno, rela mati buat Soekarno. Tapi Soekarno ngomong apa? Nggak usah, nanti terjadi pertumpahan darah, nanti terjadi perang saudara ya. Kemudian Soeharto juga seperti itu. Waktu mau lengser itu, kalau dia kekeh akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian Gus Dur juga seperti itu ya. Sebenarnya yang mendukung Gus Dur zaman dulu banyak tuh. NU masih sangat mendukung yang namanya Gus Dur ya. Karena apa? Karena saat itu kebijakan kontroversial dari Gus Dur ya. Mungkin kita tidak mengerti cara kepemimpinan Gus Dur ya, tapi sekarang menurut saya itu sangat relevan. Jadi beliau ini memimpin masa depan ya, pemimpin masa depan. Beliau ini cocoknya ya zaman sekarang tadinya ya jadi pemimpin, tidak zaman saat itu ya. Tapi kalau zaman sekarang dia jadi pemimpin, udah keburu mati duluan ya. Nggak mungkin ya, udah keburu meninggal duluan ya kan. Jadi menurut kalian gimana tanggapan kalian dengan pendapat daripada Habib Rizieq ini ya? Saya mau sampaikan nih kepada monyet Coba ulangi berapa kali monyet yang sudah mendirikan tulis di kolom ormas komentar monyet ya. dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet sudah. Alah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini sudah. Selesai Ramadan ini. Ormas monyet yang dimaksud itu apa sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Reko Noah, salam rasional.